Baik, selamat pagi untuk kita semua. Selamat pagi yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah yang hari ini berhalangan hadir karena memang ada kegiatan dinas di luar. Yang saya hormati Bapak Ibu guru, pegawai yang sempat hadir pada pagi hari ini. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas berkat dan penyertaannya sehingga kita semua masih diberikan kesempatan untuk hidup sehat sampai dengan saat sekarang ini. Baik Bapak Ibu guru sekalian, pada hari ini saya menindaklanjuti sebuah kegiatan yang sedang saya ikut selama kurang lebih 3 bulan ini, yaitu kegiatan PKJ PJOK, yang mana di kegiatan ini ada yang namanya rencana tindak lanjut. Rencana tindak lanjut ini yang harus dilaksanakan di sekolah kami masing-masing. Nah, untuk sebelum memulai kegiatan kita, saya minta sharing ini kita doa. Izinkanlah saya membawakan kegiatan kita pada hari ini, mendoakan kami menurut ini saya sesuai dengan agama Katolik. Dalam nama Bapa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa dalam surga, tujuan itu kami katakan kepada atas firman kami dari malam hari hingga pada hari ini. Kami memohon kita memberi kuasa dan supaya kami pada kegiatan kali ini semoga semuanya dapat berjalan dengan lancar. Ya Bapa, kami meminta memuliakan dan bersiap bebas dari dunia ini. Puji syukur atas segala kebaikan yang Tuhan kasih. Terima kasih Tuhan. Amin. Bapa kami Yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni bersalah pada kami, dan jangan masukkan kami dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. dalam nama Bapa, Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih Bu Sri menghantar kita dalam doa. Sebelum saya memulai kegiatan, saya mengucapkan sambutan dari Kepala Sekolah pada hari ini yang mewakili kesempatan saya berikan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan saya. Yang pertama atas nama kepala sekolah yang hari ini berhalangan karena ada kegiatan dinas di yayasan, maka pada kesempatan ini atas nama kepala sekolah saya menyampaikan terima kasih banyak untuk kepercayaan ini kepada saya yang memberikan sebuah kata singkat berkaitan dengan kegiatan yang diikuti oleh Bapak Guru Pendidikan Olahraga. Dalam hal ini Bapak Adi sebagai guru olahraga. Maka yang pertama, marilah kita patut menyampaikan puji dan syukur kepada Tuhan atas berkat bimbingan dan rahmat-Nya untuk kita sekalian. Teristimewa terima kasih kepada Tuhan atas bimbingan secara khusus buat Bapak Adi sebagai guru olahraga di SD Kadaja yang telah mau melibatkan diri ikut dalam kegiatan PKG PJOK untuk guru olahraga CNTT yang telah dia ikuti kurang lebih 3 bulan. Hari ini Bapak Adi hadir di tengah kita untuk mengajak kita sekalian untuk mengevaluasi bersama-sama tindak lanjut dari kegiatan yang diikuti oleh Bapak Adi. Oleh karena itu, marilah teman-teman kita mendukung kegiatan ini dalam rangka upaya meningkatkan mutu pendidikan di sekolah kita, khususnya dalam bidang pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan. Oleh karena itu, atas nama kepala sekolah, kami tetap mendukung kegiatan yang diikuti oleh Bapak Guru Olahraga, Bapak Adin. Marilah tetap semangat
untuk menyelesaikan kegiatan ini dengan harapan Bapak Adin boleh sukses dalam kegiatan ini dan pada akhirnya boleh menjadi guru olahraga yang ada di SDK Darja yang mampu mengembangkan bakat, minat, dan prestasi anak dalam bidang pendidikan dan olahraga. Oleh karena itu, sekali lagi atas nama kepala sekolah, kami tetap mendukung kegiatan yang diikuti oleh Bapak. Semoga kegiatan ini terus diikuti sampai selesai, sampai pada tingkat dengan kata lain adalah sukses dan mendapat sertifikat sebagai anggota PKG PJOK ETT tahun 2024 khususnya di Kabupaten Nasution. Sekali lagi terima kasih banyak. Mari kita lanjut dan mengikuti kegiatan tindak lanjut ini dalam bimbingan dan berkat Tuhan, dan kegiatan ini dibuka secara resmi. Saya serahkan kepada Bapak Adi. Terima kasih. Terima kasih Guru Peter yang mewakili kepala sekolah yang tidak sempat hadir pada hari ini karena memang ada tugas yang sangat penting. Baik Bapak Ibu sekalian, hari ini saya akan melaksanakan atau merencanakan tindak lanjut dari kegiatan PKG PJOK yang mana kegiatan ini bersama dengan komunitas belajar di sekolah. Jadi bersama Bapak Ibu guru kita sama-sama merancang suatu program yang kami ambil yaitu turnamen badminton antar kelompok. Nanti turnamen ini diselenggarakan mulai dari kelas 1 sampai dari kelas 6, nanti dibagi menjadi beberapa kelompok. Ada pun latar belakang yang dari kegiatan ini yaitu pembelajaran berbasis proyek turnamen badminton pertandingan antar kelompok didasari karena melihat isu-isu sosial yang ada pada sekolah dasar terus belajar berkaitan gaya hidup sehat dan aktif yang mulai menurun dan dari siswa ditambah lagi kerjasama antar siswa yang kurang nampak dalam proses pembelajaran. Maka daripada itu sebagai guru yang mencoba memfasilitasi kualitas pembelajaran yang bermakna bagi siswa, saya mencoba memfasilitasi siswa merancang pembelajaran berbasis proyek yaitu turnamen badminton antar kelompok. Dengan adanya turnamen ini dapat memunculkan suara, pilihan, dan kepemilikan dari siswa, di mana siswa yang akan berdiskusi bagaimana rancangan sampai pada tahap pelaksanaan, lalu pada pilihan akan nampak siswa menentukan apa peran dan tanggung jawab mereka dalam turnamen ini sesuai dengan kemampuan dan minat mereka, serta kepemilikan akan nampak pada saat siswa menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka dengan pilihan yang mereka pilih dalam turnamen. Artinya turnamen badminton ini merupakan proyek pembelajaran yang sangat bermakna karena di dalam proyek ini siswa secara penuh terlibat aktif dan menerapkan gaya hidup sehat dan terus bergerak aktif. SD Katolik Darja memiliki ruang kelas yang standar dan sarana prasarana pendukung lainnya seperti area halaman sekolah yang mampu untuk menjalankan pertandingan ini, antara lain sumber daya manusia, keuangan, dan sosial, yaitu dukungan orang tua yang sangat baik dalam mendukung pengembangan minat dan bakat siswa. Hal lain yang menjadi alasan pemilihan kegiatan ini berdasarkan survei pengamatan yang saya lakukan siswa-siswi di lingkungan di SDK Katolik Darja, dan mereka menyukai kegiatan yang melibatkan banyak orang dan bersenang-senang secara bersama-sama. Jadi kegiatan ini semua mulai dari kepanitiaan dan peserta itu nanti siswa yang menjadi panitia. Siswa yang menjadi panitia mereka mulai merancang mulai dari kepanitiaan, perwasitan. Jadi guru di sini hanya sebagai fasilitator atau hanya sebagai pendamping. Yang kedua, tujuan dari program ini yaitu tujuan dari program ini antara lain membiasakan budaya hidup sehat dan aktif dalam diri setiap peserta didik. Yang kedua, meningkatkan minat dan prestasi murid dalam aktivitas fisik melalui turnamen badminton antar kelompok. Yang ketiga, menyalurkan bakat dan minat dan mengembangkan keterampilan dalam permainan badminton.
Dan yang keempat, mampu berkolaborasi dan bekerja sama dalam tim dan menyelesaikan proyek. Yang berikut, capaian, langkah-langkah dan hasil yang diharapkan dari tiap tujuan. Yang pertama, peluncuran proyek. Pemilihan tema yaitu bangunlah jiwa dan raga. Jadi ada beberapa pertanyaan tematik, bagaimanakah caranya agar program turnamen ini dapat terlaksana dengan baik? Tentu yang pertama pembentukan tim, terus yang kedua kepanitiaan, terus pengisi acara, wasit, tim dokumentasi dan pemaparan tujuan. Jadi kegiatan ini dilaksanakan seperti yang saya sudah sampaikan di awal tadi, bahwa semua kegiatan ini dihandle oleh siswa. Jadi siswa yang berperan aktif dalam kegiatan ini, sedangkan guru hanya sebagai pendamping atau pelatih dalam kegiatan turnamen ini. Mulai dari ketua panitia, terus hadiah kejuaraan, mereka semua yang aktif. Yang berikut, pengumpulan informasi. Siswa belajar dan mencari tahu dari guru, orang tua, dan masyarakat sekitar dalam membuat turnamen. Siswa mencari tahu bagaimana menjalankan peran mereka masing-masing dalam mengambil kegiatan lomba. Siswa mencari sumber referensi dari buku, internet, medsos, YouTube, dan lain sebagainya. Yang berikut, pengembangan dan umpan balik dari guru dan evaluasi. Yang berikut, prestasi, pemaparan rencana proyek dari siswa. Yang pertama, terselenggaranya pertandingan, terutama antar kelompok tadi. Yang kedua, refleksi setelah pertandingan, adakan diskusi untuk merefleksikan pengalaman. Dan yang terakhir, rancangan turnamen serta pelajaran yang akan diperoleh. Yang berikut, karya utama dan publikasi produk. Yang pertama, produk utama yang dihasilkan. Itu berjalannya pertandingan turnamen antar kelompok di SD Katolik Daja yang berdasarkan hasil kolaborasi semua warga sekolah. Yang kedua, laporan kegiatan dan perencanaan hasil festival untuk menjadi salah satu sumber asesmen sumatif. Yang kedua, produk hasil karya akan dipublikasikan melalui yang pertama laporan tertulis dan yang kedua melalui media sosial. Melalui laporan tertulis itu yang pertama laporan kegiatan. Laporan kegiatan buat laporan lengkap yang berisi latar belakang, tujuan, pelaksanaan, hasil, dan kesimpulan dari turnamen. Dan yang kedua melalui media sosial, melalui live streaming, poster turnamen, dan aktivitas kegiatan yang dimasukkan dalam WA, akun Facebook, TikTok, dan Instagram serta media sosial lainnya. Yang berikut, struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Yang pertama, jenis program, yaitu program kokurikuler. Jadi kegiatan ini programnya kokurikuler, artinya masih berada di dalam kegiatan pros belajar mengajar, jadi bukan ekstrakurikuler. Terus yang berikut, modelnya sport education model. Sport education model, tipe proyeknya memecahkan masalah di dalam dunia nyata dan tantangan membuat karya. Jadi kelas 1 sampai dari kelas 6 peserta didik dan bersama 6 wali kelas sebagai fasilitator atau pendamping. Waktu proyeknya akan dilaksanakan bulan Oktober sampai November tahun 2025. Pelaksananya selama 2 bulan, jadwalnya setiap hari Jumat setelah kegiatan KBM efektif. Ini adalah aset kekuatan sekolah yang digunakan. Jadi ada manusia, komunitas belajar sekolah dan peserta didik, fisik lapangan dan perlengkapan lainnya, terus kebijakan kepala sekolah, lingkungan sekolah, finansial, dana bos, komite, dan juga kas siswa. Rencana dan evaluasi. Itu yang pertama, umpan balik. Guru memberikan umpan balik dari setiap rancangan dan aktivitas yang dibuat agar terus memiliki progres yang baik atau observasi
penilaian formatif dan sumatif. Yang kedua, evaluasi. Setiap kelas melakukan evaluasi diri untuk mengidentifikasikan hal-hal yang perlu diperbaiki atau yang dinamakan dengan refleksi diri. Yang berikut kemungkinan atau tantangan yang akan terjadi. Ada beberapa kemungkinan atau tantangan yang akan dihadapi. Antara lain, peserta didik yang kurang aktif dalam pembelajaran berbasis proyek. Kedua, siswa kurang kreatif dalam merancang kegiatan. Terus yang berikut, solusi. Yang pertama, melakukan pendampingan. Yang kedua, guru memfasilitasi, mengarahkan, dan menggali potensi dalam diri siswa. Jadi hanya ini saja yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan kegiatan kita pada hari ini. Sekali lagi saya sampaikan bahwa kegiatan berbentuk SEL ini, yaitu Sport Education Model ini, semua kegiatan di sini butuh peran siswa yang lebih aktif. Jadi yang mana semua hal berkaitan dengan kepanitiaan, terus perwasitan, dan juga kejuaraan dan lain sebagainya, itu siswa yang lebih bergerak aktif, dan kita guru hanya sebagai fasilitator atau sebagai pelatih dan maupun sebagai pendamping. Terima kasih untuk materi yang telah saya sampaikan. Saya butuh umpan balik atau saran, masukan dari Bapak Ibu guru semua berkaitan dengan kegiatan yang akan saya lakukan ke depan. Kesempatan saya berikan. Baik, terima kasih untuk Bapak Ibu Yoga yang telah memberikan materi pada pagi hari ini. Perlu kita ketahui semua bahwa dalam mengikuti kegiatan perlombaan dalam hal ini yang akan dilaksanakan perlombaan badminton, salah satunya adalah untuk mengasah siswa agar menambah mentalitas. Yang berikut untuk meningkatkan prestasi siswa. Terus yang berikut dapat meningkatkan mentalitas siswa dalam meeting. Tadi sudah dijelaskan bahwa siswa yang hadir semua dalam kegiatan ini. Kita sebagai guru mendampingi siswa agar siswa bisa memimpin sesuai dengan tugas yang diberi. Saya berpikir dalam menindaklanjuti kegiatan ini sangat baik untuk siswa dan kita semua. Itu saja dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih pada untuk masukannya. Mungkin ada teman-teman yang lain bisa memberikan masukan, saran. Mungkin dari saya. Baik. Baik, terima kasih untuk Bapak Adi sebagai guru PJK di SDK Daja. Sebuah hasil dari peningkatan kompetisi guru PJK yang Bapak ikuti kurang lebih 3 bulan. Hari ini sudah menyampaikan rencana tindak lanjut dari kegiatan yang Bapak ikut dengan melaksanakan turnamen badminton tingkat SDK Daja yang akan dibagi dalam bentuk tim gabungan siswa kelas 1 sampai kelas 6, dan di situ siswa sendiri yang akan menjadi panitia, siswa sendiri yang akan menjadi peserta dalam lomba kegiatan turnamen itu. Dengan fasilitator utama, sangat bersyukur Bapak Adi merencanakan itu adalah Bapak Ibu guru kelas masing-masing. Dengan 4 tujuan yang sudah Bapak sampaikan tadi. Yang pertama, membiasakan siswa, meningkatkan dan menyalurkan bakat siswa.
dan akhirnya tujuan akhir siswa mampu untuk menyampaikan, menyelesaikan tugas yang diberikan ini. Saya kira ini sangat baik, dan sebagai teman guru kami mendukung penuh kegiatan ini. Bila kegiatan ini dilaksanakan, saya yakin anak-anak kita akan menjadi anak yang terlatih, menjadi anak yang selalu menghasilkan 4 tujuan tadi yang sudah Bapak sampaikan. Anak dibiasakan untuk bersama-sama dengan teman membuat satu kegiatan. Selain itu anak juga boleh tumbuh dan berkembang dalam minatnya, serta kita bisa menemukan anak-anak yang berbakat dalam bidang badminton di SDK Dajah. Yang terakhir, bahwa semua anak bisa menyelesaikan tugas yang dipercayakan kepada mereka yang dalam bentuk proyek tadi sampai selesai. Dan bila kegiatan ini dilaksanakan sampai tuntas sesuai dengan program dan rencana yang telah Bapak siapkan, saya yakin ini adalah salah satu keberhasilan dari SDK Dajah dalam meningkatkan bakat, minat, dan perkembangan siswa. Sebagai guru, kami mendukung penuh kegiatan ini. Diharapkan Bapak sebagai guru olahraga, sebagai penginisiatif dalam kegiatan ini, mari tindak lanjutkan kegiatan ini supaya kegiatan ini bisa dilaksanakan di sekolah. Saya yakin kalau kegiatan ini dilaksanakan tingkat sekolah kita sendiri, diatur secara baik, dipublikasikan dengan baik, saya yakin ini sebuah pembelajaran yang sangat bermutu untuk sekolah kita, dan demikian bisa mengajak kami teman guru lain bisa melakukan hal sama dalam kegiatan pembelajaran berbasis proyek. Mungkin itu saja dari saya. Saya harap Bapak bisa teruskan kegiatan ini pada hari-hari yang akan datang sesuai dengan program yang sudah direncanakan. Terima kasih. Saya kembalikan. Baik, terima kasih Bu Peter yang telah memberikan masukan, saran untuk saya. Memang betul setelah kami mengikuti kegiatan ini, ada nilai positifnya dari kegiatan ini. Kami telah melakukan praktek ketika kami melakukan kegiatan tatap muka di kabupaten, dan kalau kegiatan ini benar-benar diterapkan, saya yakin siswa-siswi di sekolah kita akan terlatih mulai dari kepemimpinannya, terus bagaimana mereka merancang sebuah kegiatan turnamen, mulai dari kepanitiaan. Itu nanti di bawah bimbingan kita, mulai dari peserta, kepanitiaan, dan lain sebagainya. Mereka akan dilatih secara baik. Mungkin mengapa saya ambil waktunya di bulan Oktober sampai November, karena saya melihat rentan waktu yang cukup lama ini, sehingga di waktu-waktu mulai Januari sampai dengan bulan Agustus saya akan melakukan pendampingan kepada mereka, sehingga mereka sebelum kegiatan dilaksanakan mereka sudah tahu, dan mereka tidak lagi kaku dalam membuat sebuah turnamen nanti. Mungkin ini saja, mungkin ada teman-teman lain yang bisa memberikan masukan. Saya tambah sedikit Pak Rene, minta maaf saya tambah sedikit. Ini sesuatu yang sangat bagus dan sangat baik untuk sekolah kita. Ini salah satu warna sekolah kita yang kalau kita buat ini benar-benar dilaksanakan, ini menjadi warna sekolah yang mungkin tidak dimiliki oleh sekolah lain, turnamen dalam lingkup sekolah. Yang biasa turnamen antar sekolah, tapi sekarang turnamen yang dilaksanakan dalam lingkaran sekolah kita sendiri, antar siswa dalam sekolah itu sendiri. Itu sebuah turnamen yang sebenarnya sebuah program yang sangat bagus sebenarnya. Yang banyak orang kalau turnamen itu adalah antar sekolah, antar grup, antar ini. Tapi kali ini Bapak Guru Olahraga membuat tindak lanjut turnamen antar siswa dalam sekolah. Ini sebenarnya sebuah program yang bagus yang perlu ditindaklanjuti dan perlu disosialisasikan kepada guru-guru hari ini, kalau bisa kepada komite juga sebagai orang tua di sekolah ini, warga komite, sehingga program ini bisa kita tindak lanjuti. Nah, sehingga bisa rancangan namanya sebuah kegiatan, kita butuh dana juga
Nah, berarti butuh diketahui oleh komite. Jangan sampai kita butuh dana bisa dari komite sedikit untuk kegiatan ini, karena ini untuk kegiatan peningkatan bakat minat siswa. Apalagi bukan hanya itu, banyak skill yang akan dilatih, mulai dari kebiasaan untuk bersama-sama sampai mereka menjadi pemimpin, bagaimana mereka bekerja bersama dalam kelompok. Selain itu mereka juga membangun kebersamaan, solidaritas, kekeluargaan antar siswa bersama Bapak Ibu guru kelas, dan dengan demikian ya apa yang diharapkan oleh Bapak guru olahraga bisa tercapai. Hasil akhirnya bahwa siswa punya kemampuan untuk menyelesaikan tugas yang direncanakan oleh Bapak guru olahraga. Saya kira itu saja tambahan dari saya. Selanjutnya mungkin saya beri kesempatan teman lain. Mari. Terima kasih untuk Peter. Tambahannya bisa ada masukan? Satu dua kata. Baik, terima kasih untuk Bapak Guru yang telah menyampaikan masukan dan tambahannya. Memang betul saya membutuhkan dukungan dari Bapak Ibu Guru semua dan juga warga komite sehingga kegiatan ini dapat berjalan dengan artinya bisa berjalan dengan baik, karena memang sangat penting untuk siswa kalau kita membuat, mungkin ini kami di bagian olahraga kalau membuat ini mungkin di sini siswa dilatih menjadi seorang pemimpin, mulai dari peserta, kepanitiaan, juga wasit, semua itu dari mereka semua, dari siswa. Makanya dalam waktu yang beberapa bulan ini saya harus melakukan pendampingan bagaimana menjadi ketua panitia, bagaimana menjadi wasit. Saya akan melatih mereka untuk menjadi wasit, terus peserta dan seksi-seksi yang lain. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu Guru yang telah bersama-sama mengikuti apa yang telah saya paparkan, dan terima kasih juga untuk semua masukan dan dukungan positif untuk saya sehingga dapat saya laksanakan di kegiatan yang akan saya lakukan ke depan nanti. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sebelum menutup kegiatan ini, saya minta kita kembali dan usai kita dalam doa. Dalam Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin.